Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pionir semuanya. Salam petir, jedar, jeder, duar. Bagaimana kabarnya nih ya? Masih semangat dan konsistenkah untuk klik petirnya ya? Cuma klik petir satu kali 24 jam ya. Namun meskipun mudah, meskipun hal sepele seperti itu tidak semuanya orang bisa konsisten ya bertahun-tahun untuk menjalani klik petir sehari sekali ya, hanya orang tertentu saja. Itu terbukti kan, jika Anda memiliki member, misalkan Bang saya punya member 10 yang aktif cuma saya. Nah itu dia ya kan, saya aja dari ratusan member yang aktif itu ya bisa dikatakan gak nyampe 50%-nya ya, jadi masih ada lah ya yang aktif ya. Nah oke, pada kesempatan video kali ini saya amati berita-berita tentang P-Network ini masih belum ada berita yang signifikan ya. Namun ini fakta ya, yang dimana saya dapat ada berita nih ya di Google. Hanya P-Network ya, hebat ya, hanya P-Network yang jangkau semua negara di dunia. Nah, perlu kita ketahui bahwa P-Network ini ya sudah di-download oleh orang gitu ya sebanyak 50 juta plus ya. Nah, rinciannya itu adalah 60 juta, sekitar 60 juta. Nah, ini menurut saya bukan hal yang patut diremehkan ya, karena yang download udah 60 juta orang dari berbagai negara yang ada di dunia ini ya, jadi tidak hanya Indonesia. Jadi kalau para pionir dikatain halu di Indonesia, it's okay ya kan, karena yang download ya ini bukan kita si bule-bule aja ya, pada download, mereka pada nyari-nyari malahan nih sekarang, jadi banyak tukang serok ya kan. Nah karena ya mungkin si bule-bule ini telat telat update tentang P-Network atau gimana. Nah ya kan, P-Network, platform blockchain inovatif yang sedang populer, berhasil menjangkau hampir setiap sudut dunia, membawa revolusi digital ke berbagai negara di berbagai benua. Nah, ya, dengan semakin dekatnya peluncuran Open Mainnet yang sangat dinanti-nantikan, P-Network menunjukkan kekuatannya sebagai proyek global yang mampu menarik perhatian jutaan pengguna dari berbagai latar belakang. Nah, ini nih hebatnya P-Network ya kan. Benar-benar revolusi dari dunia perkoinan, di mana dia memudahkan setiap penggunanya ya, memudahkan untuk nambang hanya dengan lewat HP, dan itu HP-nya pun nggak terlalu menguras energi. Waduh, mantap sekali ya. Jadi apa namanya ya, mau nggak mau kita harus akui ya kan, kehebatan dari P-Network ini buatan di sini sini Nicholas ini ya, memudahkan semua kalangan ya bisa ikut nambang koin-koin seperti ini. Saya minum kopi dulu ya. Hmm, aroma kopinya itu seperti aroma-aroma satu pi sama dengan 4,8 miliar. Nikmat bolo. Hmm, saya kalau ngopi hitam nggak pakai kopi sasetnya, jadi kopi murni asli. Ya, kita lanjut ya. Asia menjadi pusat utama perkembangan P-Network dengan konsentrasi pengguna yang tinggi di negara-negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Di Afrika, Nigeria menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna P-Network yang pesat. Ya. Seperti kita ketahui ya, banyak di channel-channel lain yang membuat konten itu banyak sekali video-video orang Cina ya kan, video-video orang luar itu yang banyak mengadakan kopdar, mengadakan pesta-pesta seperti itu, mengadakan barter-barter. Ya di Indonesia juga banyak ya. Nah, bahkan di Afrika ini akhir-akhir ini seperti yang berita ini ya kan, pertumbuhannya pesat. Ya, pertumbuhannya pesat. Nah, jadi kita sebagai pionir Indonesia ya istilahnya semakin kompak juga, gak kalah kompak, apalagi golongannya mama dan bapak-bapak yang selalu mengadakan kopdar ya, menghidupkan P-Network itu sendiri ya. Jadi biarkan biarkan kita ya sebagai pionir
menghalu ya dengan harapan kita sendiri. Toh kita berharap juga ya nggak ngerugiin Anda kan ya kan. Daripada Anda ya yang katakannya sok-sokan ya mengerti dunia cryptocurrency tapi menjatuhkan ya. Soalnya apa, emak-emak dan bapak-bapak ini punya pengharapan dan optimisme yang tinggi. Dengan itulah mereka bisa hidup terus semangat gitu ya. Orang kalau hidup punya harapan yang tinggi, punya optimisme yang tinggi, semangat hidupnya akan kembali lagi membara gitu ya. Nah jadi nggak ngelamun, nggak pesimis ya, nggak mengurung di rumah dan lain-lain, sibuk ya dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Oke. Di Eropa, ketertarikan terhadap network juga meningkat tajam, terutama di Spanyol, Belanda, dan Rumania. Di benua Amerika, P-Network telah dikenal luas di Amerika Serikat, tempat proyek ini dimulai, dan terus berkembang di negara-negara seperti Meksiko, Kolombia, dan Chili. Ekspansi global ini menunjukkan daya tarik kuat P-Network didorong oleh visi jangka panjang dan potensi besar dari P-Coin. Dengan peta jalan yang jelas dan peluncuran Open Mainnet yang diharapkan pada akhir tahun ini, antusiasme para pengguna atau yang dikenal sebagai pioneers semakin meningkat. Nah, ya jadi kalau sudah seperti ini ya terserah ya mau diragukan atau apa, tapi kita tetap lanjut ya untuk terus menambang P-Network. P-Network bukan hanya sekedar proyek kripto biasa. Ini adalah sebuah gerakan global yang mempersatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia dalam visi bersama menuju masa depan ekonomi digital yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. P-Network telah membuktikan bahwa inovasi tidak mengenal batas dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum dunia menyaksikan dampak penuh dari jaringan ini pada ekosistem keuangan global. Ya. Jadi di dunia digital ini semua orang itu bebas berinovasi ya kan, nggak ada batasan-batasannya. Itu dia ya, penuh dengan kejutan dunia digital ini. Ya, kejutannya banyak ya, dampaknya kita bisa membuat kita senang, bisa membuat kita nyungsep dan lain-lain, nyesel dan lain-lain. Nah, itulah ya ke beberapa beberapa kehebatan dari dunia digital seperti ini. Dan kalau ada P-Network ya bakalan segini ya itu wajar ya, itu memang diproyeksikannya jangka panjang ke depan. Dan kita sebagai pioneers hanya cukup menunggu saja lah ya, cukup menunggu ya. Kalau kalian mau daftar, mau nyoba Bitcoin ya jangan harap ya bisa langsung menghasilkan, karena kalau Anda nambang dari sekarang ya nggak ada yang terlambat, cuma dapatnya dikit gitu ya, bisa nggak ada konsisten ya. Nah oke. Gimana? Ini KYC-nya sudah selesai apa belum? Kebanyakan KYC ini masih bermasalah ya. Jika kalian sudah mengajukan proses KYC, maka udah tunggu saja, karena nggak ada yang bisa bantu ya. Tunggu saja, setidaknya itu batas waktu, tenggang waktunya udah hilang. Yang penting udah kajukan KYC, mau tentatif mau apa, yang penting udah ajukan KYC itu udah. Tunggu saja, sabar ya. Terima kasih.